Intinya jangan sampai putus asa. Bisa jadi kita minta sekarang akan dikabulkan kepada anak kita, atau kalau tidak kepada anak cucu-cucu kita, ataupun kalau tidak dikabulkan bisa jadi dikabulkan kelak di akhirat, yang mana pengkabulan doa di akhirat ini jauh lebih indah. Bahkan dikatakan kelak orang-orang yang melihat doanya dikabulkan di akhirat mengatakan, ya Allah, andai atau kenapa doa saya dulu dikabulkan di dunia. Kalau tahu seperti ini, maka kabulkanlah semua doaku di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para asatid, dan juga para sesepuh Jami'al Muhsinin, dan kami hormati para hadirin, khususnya sahibul bait, sahibul hajah, Ustadz Haji Hasan Jazuli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya dan khususnya hajatnya, yaitu pada malam hari ini memperingati 7 bulan kehamilan istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, memberikan keselamatan, baik selamat ibunya maupun anaknya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa mengenal ajaran Islam, bisa mengenal perkara yang hak dan perkara yang batil. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini kami mengutip salah satu hikmah dari beberapa hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, yaitu la yakun amadu ta'akhuril ata mal ilha fid du'a mujiban liyasik, fa wadamina lakal istijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi beliau menyebutkan bahwa jangan sampai menjadikan kita gara-gara keterlambatan dalam pengkabulan atau dalam pengkabulan doa, besertaan kita sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita putus asa dalam berdoa. Intinya jangan sampai ketika kita sudah berdoa, sudah bersungguh-sungguh, dan ternyata Allah tidak kunjung mengkabulkan doa kita, itu jangan sampai menjadikan kita putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal istijabah, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua maka akan saya kabulkan. Tapi perlu digarisbawahi, dikabulkan kayak apa? Fa wadhamina lakal istijabah fima yuridu, fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik. Jadi Allah mengabulkan doa kita sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai apa yang dipilih oleh Allah untuk kita, bukan apa yang kita kehendaki. Wal fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid.
dan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang kita tentukan. Jadi dalam kita berdoa memang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan dikabulkan doa kita, tapi ya, perlu kita garis bawahi, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kata manusia nih gue, dengan segala kelemahannya, dengan segala ketidaktahuannya, terkadang manusia itu meminta sesuatu hal yang kurang penting menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita itu sering hanya meminta urusan dunia saja. Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya, ya Allah, berikanlah kami uang yang melimpah, bahkan yang lebih lucu lagi, ya Allah, Pajero. Ya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang terbaik untuk kita. Ya. Apa yang lebih penting dari itu semua. Kita minta pada Allah agar dilancarkan rezekinya, ternyata Allah tahu bahwa kesehatan kita lebih penting. Allah tahu bahwa kesehatan anak kita lebih penting. Dan Allah tahu bahwa iman kita atau keselamatan hati kita ini jauh lebih penting dari itu semuanya. Jadi kita mintanya A diberi B, mintanya merah diberi hijau. Sebagai contoh juga terkadang kita itu meminta agar diberikan kecepatan, seperti hanya kehamilan, sering pengen cepat-cepat hamil. Ternyata tidak kunjung diberikan kehamilan. Ya tetap kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lebih mengetahui terhadap apa yang terbaik bagi kita semua. Intinya jangan sampai bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya berdoa pada Allah. Karena yang namanya doa itu merupakan mukhul ibadah. Ya. Kita itu berdoa sudah mendapatkan pahala. Ya. Setiap kali kita berdoa pada Allah itu sudah mendapatkan pahala. Urusan dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa itu bukanlah wasilah, bukanlah perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan doa itu merupakan tujuan. Kenapa? Karena kalau doa dijadikan perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan ternyata sudah diberikan oleh Allah, maka tidak mau doa lagi. Semisal doa agar dilancarkan rezekinya, agar bisa berangkat haji tahun ini, ternyata setelah haji gak mau doa lagi. Tapi kalau doa itu dijadikan sebagai tujuan, sebagai maksud, dan juga doa yang merupakan ibadah, maka dikabulkan tidak dikabulkan, kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fil alladzi yakhtaru lak la takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Tapi dalam berdoa itu ada syarat-syaratnya sehingga hal tersebut bisa dinamakan doa. Karena semisal kita meminta kepada sesama manusia, kan itu meminta bukan doa. Tapi yang dinamakan doa itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur segalanya, zat yang memberikan kita rezeki, zat yang maha berkuasa atas segalanya, itu yang dinamakan doa. Maka syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah kita sadar ketika kita berdoa dengan penuh kesadaran bahwa kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta dengan penuh kesadaran, dengan penuh kehinaan, kita sadar bahwa kita sebagai hamba Allah, kita bodoh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita sadar, kita khusyuk, sadar dengan apa yang kita minta, dan kita sadar bahwa kita sedang meminta pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai contoh, semisal sampean kepada sama manusia, ya, katakanlah pada bosnya atau kepada orang tua kita, minta tapi main HP, ya. Jaluk duit tapi HP-an, Pak, jaluk duit tapi HP-an, nggak kira DKI, ya. Itu sebagai contoh saja. Begitu juga ketika kita minta pada Allah, kita sebagai hamba maka perlu dengan penuh kekhusyuan dan juga perlu kita fokus dan dengan adab, karena kita sedang menghadap dan berdoa dan meminta kepada Zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa hendaknya kita mengawali dengan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Jadi sebelum kita meminta pada Allah, kita bertobat terlebih dahulu. Kenapa? Karena dosa inilah yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, orang berdoa tapi makanannya haram, pakaiannya haram, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah? Jadi sebelum kita minta pada Allah, maka kita bersihkan dulu, kita bertobat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan agar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai contoh, sebagai pemahaman, walillahil matsalul a'la, ya semisal sampean punya salah ya, pada bos atau pada orang tua atau teman ya, punya salah, terus tiba-tiba datang minta uang, wis gak jauh sepuro, gak salam, tiba-tiba masuk jaluk utang maneh, padahal utang sebelumnya belum dibayar jadi utang maneh, itu pun tanpa tata krama, tanpa meminta maaf. Gak jaluk sepuro tiba-tiba minta utang lagi. Setidaknya dengan adab kemudian minta maaf baru meminta hajatnya. Dan seperti itulah ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru lebih dari itu. Nah, kalau sudah memenuhi dua syarat ini, itu syarat dengan penuh kesadaran, dengan penuh kekhusyuan, dan juga kita sudah bertobat dari segala dosa yang pernah kita lakukan, dan kita berdoa pada Allah dan ternyata Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita, maka jangan suudzon pada Allah. Bisa saja Allah mengabulkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, dengan sesuatu yang lebih penting dari apa yang kita inginkan. Cukup kita berdoa pada Allah, sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, istri dari Nabi Imran, Sayyidah Hannah, beliau doa pada Allah. Beliau bernazar ketika kandungannya ini akan lahir seorang laki-laki, maka anaknya ini akan diwakafkan, muharraran, akan diwakafkan, intinya diwakafkan. Tapi apa? Ternyata yang lahir perempuan, yaitu Sayyidah Maryam, yang lain perempuan, dan dinamakan Siti Maryam. Tapi apa? Bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Justru kita lihat Siti Maryam ini. Siti Maryam ini merupakan salah satu wanita surga, Sayyidatul Jannah. Dari 4 wanita, salah satunya adalah beliau Siti Maryam. Beliau memang perempuan, tapi derajatnya seperti laki-laki. Bahkan setiap kali Nabi Zakaria itu mendatangi tempatnya Siti Maryam, dan ternyata di situ sudah tersedia makanan. Dan ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana itu semua? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Anna laki hadza qalat huwa min indillah. Jadi ketika ditanya dari mana ini semua, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dari Allah dikirim langsung ke Siti Maryam. Nah, dan di tempat di mana Siti Maryam itu beribadah, kemudian Nabi Zakaria itu berdoa di situ, di mihrab tersebut, berdoa agar diberikan keturunan,
dan ternyata dikabulkan oleh Allah, kemudian diberikan keturunan yang bernama Nabi Yahya alaihi salam. Setelah itu Siti Maryam, kemudian Siti Maryam ditiupkan roh oleh Allah di dalam rahimnya, kemudian isi seorang bayi laki-laki yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa kelak di akhir zaman akan turun dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kisah tersebut kita bisa kita lihat ya. Beliau berdoa agar diberikan anak perempuan laki-laki, tapi justru diberikan perempuan. Tapi dengan anak perempuan tersebut justru melebihi dari anak laki-laki dan terus sampai melahirkan Nabi Isa, dan terus sampai di akhir zaman Nabi Isa masih hidup dengan segala kemuliaannya. Intinya jangan sampai putus asa. Bisa jadi kita minta sekarang akan dikabulkan kepada anak kita, atau kalau tidak kepada cucu-cucu kita, ataupun kalau tidak dikabulkan bisa jadi dikabulkan kelak di akhirat, yang mana pengkabulan doa di akhirat ini jauh lebih indah. Bahkan dikatakan kelak orang-orang yang melihat doanya dikabulkan di akhirat mengatakan, ya Allah, andai atau kenapa doa saya dulu dikabulkan di dunia, kalau tahu seperti ini maka kabulkanlah semua doaku di akhirat. Intinya jangan sampai putus asa dan terus berdoa, karena setiap kali kita berdoa itu akan diberikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.